Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam memperoleh wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan agar segera pergi ke suatu pantai karena Allah akan menunjukkan sesuatu yang ajaib. Maka beliau segera berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin atau manusia, juga sebagian bala tentara lainnya dari kalangan binatang. Tetapi sesampainya di sana beliau tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib, hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah tanpa batas. Nabi Sulaiman alaihissalam segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di lautan dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib jika menemukannya. Jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter ke dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan dan itu pasti adanya. Hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya. Karena itu beliau memerintahkan jin Ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut. Kemudian jin Ifrit segera menerjunkan diri ke samudra, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu, dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Akan tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya, atau 2 kali dalamnya dari yang diselami jin sebelumnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Namun lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan oleh jin Ifrit itu. Karena itu beliau berpaling kepada salah seorang punggawanya yang bernama Asif bin Barkhia, seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya atau ilmu laduni. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Asif, bawakanlah atau tunjukkanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan oleh Allah di dalam lautan ini." Tidak seperti 2 bangsa jin yang segera menceburkan diri ke samudra dan menyelam. Asif hanya diam sesaat, kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian air laut bersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, dan pintu ketiga dari mutiara, pintu keempat dari zabarjud yang berwarna hijau. Asif kemudian berkata, "Wahai Nabiullah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepada engkau." Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami jin pertama. Kemudian Nabi Sulaiman memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya. Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Beliau masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Beliau mengucapkan salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini?" Setelah menjawab salam beliau, pemuda itu menceritakan bahwa dahulunya ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya dalam keadaan buta, sedangkan ayahnya lumpuh selama hampir 70 tahun. Ketika sang ibu akan meninggal, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lanjutkan atau panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Kemudian ketika sang ayah akan meninggal, ia juga berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan." Setelah kewafatan kedua orang tuanya, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat kubah tersebut yang ada dalam keadaan terbuka. Ia masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya.
Tetapi tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang mendalam. Maka ia menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Pada masa siapakah engkau hidup saat itu?" Pemuda itu berkata, "Masa Nabi Ibrahim alaihissalam." Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama sekitar 1400 tahun. Tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut. Bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata lagi, "Bagaimana dengan makan dan minummu?" Pemuda itu berkata, "Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini, yang membuat saya selalu puas dan kenyang, hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas. Bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah." Kemudian Nabi Sulaiman memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan, akan tetapi bagi Sulaiman apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan rasul, tetapi seorang yang berbakti kepada orang tuanya, yang memperoleh kemuliaan atau karomah itu karena doa kedua orang tuanya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata lagi, "Maukah engkau tinggal bersama kami?" Pemuda itu berkata, "Kembalikanlah saya ke tempat semula, dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki Allah." Kemudian Nabi Sulaiman keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Asif untuk mengembalikan kubah itu ke tempat semula. Asif menadahkan tangan dan berdoa. Maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air, dan pemandangan kembali seperti sedia kala, hanya hamparan air dan pasir yang seolah tak terbatas. Itulah kisah Nabi Sulaiman yang menemukan seorang pemuda di dasar laut yang hidup selama 1400 tahun. Semoga kisah ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.